Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Mahendra dari S1 Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah kepailitan. Yang pertama, pengertian istilah kepailitan secara etimologi. Kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda. Disebut violet sebagai arti ganti, yaitu sebagai kata benda dua kata sifat, sedangkan istilah violet sendiri berasal dari Prancis yang dikenal dengan istilah violette. Kemudian dasar-dasar hukum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan pemanduan kewajiban pembayaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persyarat terbatas. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Lalu untuk sejarah hukum kepailitan, sejarah masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan masuknya Wetboek van Koophandel atau KUHD ke Indonesia. Adapun hal tersebut dikarenakan peraturan-peraturan mengenai kepailitan sebelumnya terdapat dalam buku 3 KUHD. Namun akhirnya aturan tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnudanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas hukum daripada kepailitan. Yang pertama adalah adanya asas keseimbangan. Undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan wujud dari asas keseimbangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata oleh debitur yang tidak jujur. Yang kedua adalah asas kelangsungan usaha. Undang-undang ini memberikan ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif agar tetap berjalan. 3. Asas keadilan. Asas ini mencegah kesewenangan pihak kreditur yang tidak memperhatikan kreditur yang lainnya. 4. Asas integrasi. Undang-undang ini memberi pengertian bahwa sistem hukum formil dalam materi peraturan kepailitan adalah satu kesatuan hukum yang utuh dengan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Fungsi dan hukum daripada kepailitan adalah sesuai dengan Undang-Undang KPKPU, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Tujuannya adalah untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam suatu waktu ada kreditor yang menagih piutangnya kepada debitur, dan untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitur tanpa memperhatikan debitur dan kreditur lainnya, serta untuk menghindari adanya kecurangan kreditur dan debitur lainnya. Sekian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani, mahasiswi Madani dari S1 Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat kepailitan. Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat menyatakan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya utang. Yang kedua, salah satu utang sudah jatuh tempo. Yang ketiga, salah satu utang sudah dapat ditagih. Yang keempat, adanya debitur. Yang kelima, adanya kreditur. Di sini kreditur terbagi menjadi 3, yaitu kreditur khusus, yang kedua kreditur istimewa, yang ketiga kreditur konkuren, yang keenam kreditur lebih dari satu, yang ketujuh pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga, yang ke-8 permohonan pengajuan pailit dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang ke-9 syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-undang pailit. Apabila tadi yang saya sudah sebutkan terpenuhi, maka hakim harus menyatakan pailit, bukan dapat menyatakan pailit. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan argumen yang luas seperti pada perkara lainnya. Di sini juga saya akan membahas tentang akibat kepailitan. Akibat hukum dari putusan pailit dari pengadilan niaga bagi seorang debitur, pailit itu dinyatakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, akibat hukum kepailitan secara umum. Yang kedua, akibat hukum kepailitan secara khusus. Dan yang ketiga, akibat kepailitan terhadap kewenangan berbuat debitur pailit dalam ranah hukum kekayaan. Pada intinya, kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan oleh pengadilan niaga telah kehilangan hak perdata untuk menguasai
dan mengurusi harta kekayaan yang sudah masuk ke dalam harta pilot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrasia Yasinta Bunga. Saya dari manajemen malam semester 2. Di sini saya mau menjelaskan tugas hukum bisnis, materi tentang pihak yang dapat dijatuhkan pilot. Yang pertama, orang perorangan, pria dan wanita, menikah atau belum menikah. Jadi, permohonan adalah debitur seseorang yang telah menikah. Maka, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali tidak ada percampuran harta. Yang kedua, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Jika pemohon terbentuk firman, harus membuat nama dan tempat keadilan masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firman. Yang ketiga, perseroan perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Yang keempat, harta warisan. Selanjutnya, perbedaan antara kepilot dan penundaan pembayaran. Bahwa orang yang telah dinyatakan pilot itu sudah dianggap tidak mempunyai yayasan, sedangkan dalam penundaan pembayaran, orangnya masih mempunyai kekayaan. Saya Dian Ramadhani dari S1 Manajemen Malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran itu adalah prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak akan dapat melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Nah, akibat adanya PKPU itu adalah yang pertama, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan. Terus yang kedua, debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut undangan piutang masing-masing. Dan yang terakhir, sewa sitaan yang telah dipasang akan segera berakhir. Lalu saya akan menjelaskan berakhirnya PKPU atas permintaan hakim pengawas satu atau lebih kreditur atau prakarsa pengadilan. PKPU dapat diakhiri dalam hal yang pertama, debitur selama PKPU bertindak dengan etikat buruk dalam mengurus hartanya. Yang kedua, debitur melanggar ketentuan pasal 240 ayat 1. Dan yang terakhir, debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan saat atau setelah PKPU diberikan. Sekian dari saya, terima kasih.